Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evin Febrianti, salah satu mahasiswi program studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. NIM saya 171410142. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Manajemen Perbankan. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang apa itu bank, lalu apa aja kegiatan bank, serta bagaimana peran Bank Indonesia sebagai bank sentral kepada pemerintah. Dan di bagian terakhir saya akan membahas mengenai wabah virus yang tengah menjadi pandemi di seluruh dunia termasuk di Indonesia, yaitu COVID-19. Yap, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Dasar hukum perbankan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang terbentuk atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, apa sih itu bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Nah, untuk perbankan syariah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Nah, selanjutnya apa aja sih kegiatan di dalam bank itu? Kan yang selama ini kita tahu bank itu hanya untuk menabung, ya. Ternyata tidak hanya itu saja. Ternyata ada 3 kegiatan di dalam bank. Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat atau disebut juga dengan funding. Yang kedua itu ada menyalurkan dana kepada masyarakat yang disebut dengan lending. Nah, dan yang terakhir itu adalah memberikan jasa-jasa lainnya yang disebut dengan service. Nah, untuk kegiatan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat atau funding. Nah, di dalam funding ini ada 3. Yang pertama itu simpanan giro atau disebut dengan demand deposit, yaitu merupakan simpanan di bank yang penarikannya dapat diambil setiap saat dengan menggunakan cek atau bilet giro. Nah, yang kedua itu ada simpanan tabungan atau disebut juga dengan saving deposit, yang merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Nah, penarikannya ini dapat melalui slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana penarikan lainnya. Nah, yang ketiga ada simpanan deposito atau disebut juga dengan time deposit, yang merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu dan dapat ditarik menggunakan bilet deposito atau sertifikat deposito. Nah, di kegiatan bank yang kedua ada menyalurkan dana ke masyarakat atau disebut juga dengan lending. Nah, di dalam lending ini ada 5. Yang pertama itu kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Nah, yang kedua itu ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha yang biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kredit perdagangan, yang merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik itu agen maupun para pengecer lainnya. Nah, yang keempat itu ada kredit konsumtif, yang merupakan
kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau untuk keperluan pribadi. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, itu ada kredit produktif yang merupakan kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, di kegiatan bank yang ketiga itu ada service atau jasa-jasa bank lainnya. Nah, yang pertama itu memberikan setoran-setoran seperti pembayaran pajak, telepon, air, listrik, uang kuliah, dan lain-lain. Nah, selain itu, bank juga melayani pembayaran-pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiunan, honor, pembayaran dividen, pembayaran hadiah atau bonus, dan lain-lain. Nah, selain itu, di dalam pasar modul perbankan juga dapat memberikan atau menjadi penanggung, wali amanat, pialang atau broker, serta pedagang efek. Nah, selain itu, bank juga bisa loh transfer kiriman uang antar bank, terus inkasso atau collection, clearing. Nah, terus bisa juga safe deposit box, bank card, terus bank notes atau falas, yaitu kegiatan jual beli mata uang asing. Terus bisa juga bank garansi, referensi bank, bisa juga letter of credit, yaitu jasa yang diberikan untuk mendukung kegiatan atau transaksi ekspor dan impor. Nah, kita sudah mengetahui bank itu apa, terus kegiatannya apa aja, dan selanjutnya itu apa sih peran Bank Indonesia sebagai bank sentral terhadap pemerintah? Yaitu perannya yang pertama itu adalah Bank Indonesia sebagai pemegang kas pemerintah. Terus peran selanjutnya yaitu untuk dan atas nama pemerintah, BI atau Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Nah, selain itu juga pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang membahas tentang ekonomi, perbankan, dan keuangan yang masih merupakan tugas dan kewenangan BI. Nah, peran yang selanjutnya yaitu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lainnya yang masih menjadi tugas dan wewenang BI. Nah, selanjutnya, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib loh berkonsultasi dahulu kepada BI dan DPR. Lain itu, BI juga dapat membantu pemerintah dalam menerbitkan surat-surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, BI itu dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Nah, dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang pandemi yang sedang geger di seluruh dunia, termasuk di negara kita ini, negara Indonesia, itu tentang COVID-19. Nah, di mana COVID-19 ini tuh pertama kali itu ditemukan di Wuhan, Cina ya, sekitar akhir tahun 2019. Mengenai wabah COVID-19 ini, tidak ada yang pernah menyangka kapan ia akan tiba. Terlebih lagi, kecepatan sebarnya sedemikian laju seperti sekarang ini. Ekonomi dunia diguncang, tidak terkecuali ekonomi Indonesia. Kurs rupiah dan indeks saham anjlok. Konsumsi domestik dan industri pun ikut terancam. Nah, pemerintah Cina dalam menanggulangi wabah virus COVID-19 ini, mereka menerapkan sistem lockdown yang dimana tentunya akan berimbas terhadap pertumbuhan ekonomi Cina. Negara Cina ini itu sebagai mitra dagang terbesar dengan Indonesia. Apabila Cina mengalami penurunan dalam pertumbuhan ekonomi, tentunya itu akan berimbas juga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi Cina itu bisa berpengaruh 0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya wabah COVID-19 di Cina ini juga berdampak bagi kita
terutama Cina kan sebagai mitra dagang terbesar Indonesia. Jadi ekspor impor kita juga sedikit kewalahan gitu ya. Ya seperti di tabel samping ini dari Badan Pusat Statistik. Nah, selain itu, wabah COVID-19 ini juga dirasakan langsung terhadap industri pariwisata kita. Di mana pada tahun 2019, wisatawan asing yang ke Indonesia itu berjumlah 16,11 juta dan 12,86%-nya itu dari Cina. Nah, apabila ini terjadi penurunan terus-menerus, tentunya ini akan berakibat buruk bagi perekonomian negara kita. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah sudah menyiapkan beberapa insentif seperti penurunan harga tiket pesawat. Nah, selain untuk menjaga sektor real, insentif tersebut diharapkan akan memitigasi dampak COVID-19 terhadap stabilisasi sektor jasa keuangan dalam negeri, termasuk industri perbankan. Terkait dengan nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar, nah lalu apa sih yang pemerintah lakukan untuk menanggulangi ekonomi kita yang semakin lesu ini? Pertama, itu melalui rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diadakan pada 18 sampai 19 Maret 2020 telah memutuskan untuk menurunkan BI 7-day Reserve Repo Rate sebesar 25 basis point menjadi 4,5% yang sebelumnya sebesar 4,75%. Selain itu, suku bunga deposit facility dan lending facility juga turun, yang dimana suku bunga deposit facility sebesar 25 basis point menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 5,25%. Nah, selain itu juga OJK telah menyiapkan beberapa kebijakan countercyclical untuk menjaga kinerja intermediasi dan resiko kredit perbankan, yang dimana insentif pertama itu berupa pelonggaran ketentuan kualitas kredit dengan jumlah hingga 10 miliar rupiah hanya berdasarkan ketepatan membayar pokok atau bunga. Nah, yang kedua itu adalah pengaturan restrukturisasi kredit kepada sektor-sektor yang terkena dampak virus COVID-19 ini. Nah, yang ketiga, pelonggaran tersebut juga diberikan kepada sektor-sektor ekonomi yang juga mendapat insentif dari pemerintah selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Nah, wabah COVID-19 ini terhadap perbankan diperkirakan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja intermediasi dan profitabilitas industri perbankan. Nah, maka dari itu, penanganan wabah ini harus terus didukung oleh semua pihak, termasuk sektor perbankan melalui optimisme peningkatan kinerja. Nah, menurut saya, kebijakan yang diambil oleh BI dalam merespon kondisi terkait COVID-19 ini dirasa sudah betul, yang dimana keputusan pelonggaran kebijakan moneter BI sudah sejalan dengan arah suku bunga Bank Sentral Global yang cenderung turun dalam 1-2 bulan terakhir ini, di mana Bank Sentral Amerika Serikat sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 1,5% pada bulan ini, serta meningkatkan likuiditas dengan menggelontorkan quantitative easing untuk memberikan stimulus bagi sektor real. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, ikuti kata pemerintah, dan tetap terus berdoa semoga COVID-19 ini segera berakhir dari negeri kita tercinta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.